Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di virtual tour untuk detik-detik proklamasi. Kita kenalan dulu ya. Ada Sakir, Stefani, Virgina. Boleh dibuka dulu nggak videonya? Kita kenalan. Jadi saya tahu nih yang ikut tour kita pagi ini siapa aja. Dari Sakir kali ya. Halo, Sakir. Halo Kak, Iya, apa kabar? baik Kak. Baik ya. Ini masih eh, school from home ya. Iya Kak, Sakir sekolah di mana? Kelas berapa? di SMA Negeri 39 Jakarta kelas 11 Kak, Kelas jurusan IPS. kelas 11 jurusan Nah, IPS. Oke, oke. 39 tuh ini ya, pramukanya banyak prestasinya ya. enggak juga sih Kak, biasa aja sih. Oke, selanjutnya ada Stefani. Stefani Stefani Sinta ya. Iya Kak, Stefani sekolah di mana? Kelas berapa? sama juga di SMA N 39 Jakarta, kelas 12, Kelas Pak. 12. IPA atau IPS? IPA Kak. IPA, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Virgina. Halo Virgina. Halo Kak, Virgina sekolahnya di mana? Kelas berapa? sama kayak Syakir Kak, kita sekelas. Oh, teman sekelas. Oke. Jadi di 39 juga ya. Iya. Baik, kita akan tour spesial nih. Jadi saya akan berbagi. Saya bukan guru sejarah, saya bukan ahli sejarah. Jadi kita akan berbagi cerita. Nanti kalau ada yang punya pengalaman atau juga pengetahuan, kita saling bagi-bagi ilmunya gitu ya. Nah, karena dalam rangka kemerdekaan nih, pas 17 Agustus pula, detik-detik proklamasi, tahun ini agak beda ya, kita nggak ada yang upacara gitu ya. Mungkin biasanya mesti datang pagi-pagi ke sekolah nih, tahun ini nggak ada. Kita disuruh nonton di TV aja, dan nanti jam 10:17 jangan lupa ya, katanya kita diminta untuk sikap sempurna untuk peringatan detik-detik proklamasi gitu. Kita akan mulai dari sekarang. Saya akan membagikan cerita. Ini judulnya detik-detik proklamasi, tapi nggak sedetik-detik itu juga ya. Karena ini ada sebelah rangkaian cerita sampai akhirnya terjadi proklamasi kemerdekaan. Nah, di layar nih teman-teman bisa lihat ya bahwa peristiwa yang mengiringi proklamasi kemerdekaan itu sebetulnya dimulai pada tanggal 6 Agustus ketika ada peristiwa ini. Kalau mungkin di berita beberapa hari yang lalu sempat nonton, ini ada tayangan bahwa peringatan jatuhnya bom atom di Hiroshima itu jatuh pada tanggal 6 Agustus. Jadi kenapa ada bom atom ini? Pasti kita pada belajar sejarah kan sebelumnya bahwa kalau di dunia pada saat itu sedang ada perang dunia kedua, di perang Pasifik ini Jepang ini adalah musuhnya sekutu yang terakhir belum menyerah gitu ya. Jadi sekutu itu ada 9 negara, antaranya ada Inggris, ada Amerika gitu. Nah, mereka itu sudah mengalahkan beberapa aliansinya Jepang, tapi ini Jepang belum selesai-selesai juga. Akhirnya Presiden Harry Truman dari Amerika pada saat itu sudah memperingatkan bahwa mereka akan menyerang Jepang dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi di muka bumi. Tapi kemudian hal itu seperti diacuhkan saja sama pemerintah Jepang gitu ya. Perdana Menterinya pada saat itu menganggap itu hanya ancaman yang tidak ada artinya gitu. Nah, akhirnya tanggal 6 itu kemudian jatuhlah bom di Hiroshima pertama kali 6 Agustus dikirim dari Kepulauan Pasifik dan jatuh lebih kurang korban hampir 145.000 orang. Itu jumlah yang besar sekali karena dalam hitungan sekian detik habis semua manusia di kota itu. Nah, tidak sampai segitu, kemudian ada bom kemudian yang kedua yaitu jatuh di kota Nagasaki. Kota Nagasaki meluluh lantahkan satu kota itu, lebih kurang 80.000 orang juga
meninggal. Nah, ini sebetulnya adalah rangkaian pertama yang memicu peristiwa kemerdekaan Indonesia setelah itu. Nah, saya mau cerita. Jadi kita nih mulai tanggal 6 Agustus sampai ke tanggal 17 Agustus gitu ya peristiwanya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di slide kedua, saya sebetulnya mau cerita kenapa saya kasih peta ini. Peta ini sebetulnya mau menggambarkan, saya bilangnya menjemput janji kemerdekaan gitu ya. Nah, karena apa? Tanggal 6 Agustus itu ada peristiwa bom atom di kota Hiroshima. Kemudian tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI. Kalau yang belajar sejarah pasti tahu ya, PPKI kan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tanggal 17 Agustus itu dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk memberikan janjinya memerdekakan Indonesia. Nah, jadi itu kejadian tanggal 7. Tanggal 8 Agustus, Presiden Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ajiman pada saat itu sebelumnya Ketua BPUPKI ini dipanggil. Jadi mereka bertiga itu pergi ke Dalat. Dalat itu ada di Vietnam. Jadi kalau lihat peta nih dari Jakarta, mereka tuh perjalanan 2 hari naik pesawat. Naik pesawat 2 hari ya. Sebetulnya itu kan ke situ cuma 4-5 jam sebetulnya. Tapi dulu mesti 2 hari. Kenapa 2 hari dilakukan? Karena pasukan sekutu nih berkeliaran di sekitar langitnya Asia Tenggara. Jadi mereka takut nanti tiba-tiba disergap pesawatnya sehingga harus berhenti transit. Dari Jakarta pergi ke Singapura, bermalam 1 malam, kemudian dari Singapura pergi ke Ho Chi Minh City atau pada saat itu namanya Saigon, dan setelah dari Saigon bermalam dan pergi ke Dalat. Dalat lebih kurang sekitar 1 jam dari kota Ho Chi Minh City. Teman-teman bisa lihat di peta negeri Vietnam gitu ya. Ini adalah wajah 3 pemimpin bangsa, ada Bung Karno, 3 dari kanan, kemudian sebelah kiri Bung Karno adalah Mr. Ajiman, beliau adalah mantan ketua BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Kosakai gitu ya. Ini adalah badan yang disiapkan oleh Jepang untuk persiapan Indonesia merdeka sejak bulan April, tapi kemudian dibubarkan, diganti dengan PPKI. Sebelah Mr. Ajiman adalah Bung Hatta. Tugas dan kepentingan pemimpin bangsa pada saat itu, 3 orang ini dipanggil oleh Marsikal Terauchi. Terauchi ini adalah panglima angkatan perang Jepang di Asia Tenggara pada saat itu yang dipusatkan di kota Dalat di Vietnam. Nah, ketiga pemimpin bangsa ini dipanggil oleh Terauchi karena Terauchi akan menyampaikan pesan penting dari pemerintah Jepang. Nah, pesan yang mau disampaikan adalah bahwa Jepang mengakui bahwa sekiranya mereka mungkin akan kalah perang. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa mereka mungkin akan kalah perang. Jadi Jepang ingin memenuhi janjinya pada pemerintah Republik gitu ya, pada saat itu pemimpin-pemimpin bangsa, bahwa mereka mau kasih kemerdekaan pada Indonesia. Dan kapanpun Indonesia siap, silahkan proklamasikan saja gitu menurut Marsikal Terauchi. Dan itu sudah disampaikan, sebetulnya janji itu jauh sebelum tahun 45. Tahun 43 ketika Bung Karno pada satu kesempatan pergi ke Jepang bertemu dengan Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito itu menyalami langsung Presiden Bung Karno pada saat itu. Nah, buat orang Jepang katanya, Kaisar Hirohito itu tidak pernah menyalami pemimpin bangsa. Jadi kalau dia bukan kepala negara, dia nggak pernah salaman. Tapi pada tahun 43 itu Kaisar Hirohito menyalami Bung Karno. Jadi orang bilang bahwa itu sudah pertanda gitu. Tapi tidak dilakukan juga kemerdekaan Indonesia setelah salaman itu. Nah, kemudian Terauchi ini sampaikan bahwa Indonesia boleh persiapkan, tapi sebaiknya hal itu dilakukan pada tanggal 24 Agustus. Itu adalah pesan dari Marsikal Terauchi. Nah, pesan yang disampaikan oleh Marsikal Terauchi ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus di kota Dalat. Nah, tanggal 12 Agustus itu adalah hari yang istimewa untuk Bung Hatta. Ada yang tahu nggak kenapa istimewa buat Bung Hatta? Sakir, Stefani, atau Virginia bisa tebak nggak? Kenapa? Ulang tahunnya. Yes,
Siapa tuh yang jawab tuh? Stefani ya? Iya. Itu ulang tahun nih Bung Hatta. Jadi Bung Hatta merasa bahwa bertahun-tahun buat berjuang untuk ke Indonesia merdeka, ini kali tanda-tandanya. Jadi dia merasa seperti dikasih hadiah pada saat itu gitu. Nah, jadi karena Terauchi bilang bahwa sebaiknya nanti merdekanya tanggal 24, Bung Karno tanya, kalau tanggal 24 merdeka, tanggal 25 kami sudah bisa kerja apa belum? Nah, Terauchi bilang, silahkan kalau Anda sudah siap. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ajiman ini sangat senang sekali, bergembira. Mereka juga dalam pertemuan itu menyudahinya dengan makan-makan gitu ya, ada pesta minum gitu. Jadi mereka udah tahu bahwa berita yang baik ini akan mereka bawa pulang nanti ke Indonesia dan disampaikan kepada teman, sahabat, dan para pemimpin bangsa bahwa mereka mau merdeka tanggal 24 Agustus gitu ya. Nah, kemudian mereka pulang ke sini dengan belum dapat update tuh dari dunia ada apa pada saat itu. Nah, tapi kemudian setelah nyampe di Indonesia, beberapa hari kemudian, tanggal 14 Agustus, Jepang menyatakan menyerah pada sekutu. Nah, ini ada gambarnya. Ini dilakukan di kapal perang Amerika di Teluk Tokyo ya, yang pakai topi tinggi hitam yang paling atas itu adalah Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, dan yang di sebelah kanannya itu adalah Panglima Perangnya, Jenderal Yoshijiro Umezu. Nah, mereka berdua lah yang akhirnya mengakui menyerahkan pernyataan kalah pada sekutu. Sebelum pernyataan ini, Kaisar Hirohito di Jepang pun menyatakan mereka mengaku kalah. Dan katanya menurut Kaisar Hirohito, beliau bilang bahwa untuk perdamaian dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang kami menyerah. Itu yang mereka sampaikan dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, jadi inilah yang dilakukan sama Jepang, yang dilakukan penandatanganannya oleh Menlu-nya di kapal perang. Jadi ada seluruh negara sekutu ya, ada 9 negara sekutu tadi yang ada Belanda, Inggris, Australia, New Zealand. Nah, ini mereka saksinya di situ. Nah, setelah tanggal 14 Agustus ini kemudian bergejolaklah di Indonesia pada saat itu ya. Karena saya mau sampaikan, nah ini ada pertentangan golongan tua, golongan muda. Tahu nggak sih golongan tua dan golongan muda tuh umurnya berapa pada saat itu? Kalau golongan tua kira-kira berapa ya umurnya? Ada yang tahu nggak? 40-an? Iya 40 udah tua ya. Kalau sekarang udah tua belum tuh 40? Jadi golongan tua 40-an, yang golongan muda tuh 20-an dan belasan tahun. Nah, jadi ada pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena golongan tua nih, Bung Karno dan teman-teman itu kan bertemu dengan Marsikal Terauchi ya di Dalat. Jadi mereka punya pandangan bahwa Jepang itu sudah menjanjikan mereka akan memerdekakan Indonesia, dan tanggal yang sudah disetujui itu tanggal 24 Agustus. Jadi kita harus menunggu karena walaupun Jepang sudah menyerah pada sekutu, tapi kan posisinya status quo. Jadi kita harus tunggu dulu pada saat itu. Nah, sedangkan yang golongan muda bilang bahwa kita harus merdeka karena hasil kita sendiri, nggak usah nunggu dikasih. Jadi kita kalau mau merdeka sekarang juga, nggak usah nanti-nanti gitu ya. Itu yang disampaikan pada tanggal 14 penyerahan kedaulatan, tanggal 15 itu diskusi itu dilakukan. Nah, pada saat itu golongan muda akhirnya memutuskan tidak bisa sepertinya kalau kita hanya menunggu dari yang golongan tua untuk pada saat itu memerdekakan. Akhirnya inisiatif para pemuda saat itu yang dimotori oleh 4 orang ini, ada Wikana, D.N. Aidit, Khairul Saleh, dan Sukarni. Ini pemuda-pemuda yang memang aktivis pada saat itu. Mereka memutuskan ingin menjauhkan Bung Karno dari pemikiran dan pendapat orang Jepang. Karena mereka kan juga dekat sekali dengan pemerintah Jepang
pada saat itu. Jadi mereka diputuskan untuk diculik dini hari gitu ya. Yang Bung Karno, Bung Hatta, selain Bung Karno dan Bung Hatta ada Ibu Fatmawati dan juga Mas Guntur, putranya Bung Karno yang waktu itu usianya masih 9 bulan. Jadi mereka semua subuh-subuh pagi buta dibawa dari Jakarta tanpa tahu mau dibawa kemana. Nah tadinya dipikir mau dibawa ke Salabintana, mau dibawa ke Sukabumi. Tapi kemudian katanya ketika mobilnya sampai di Jatinegara ini, kok ini arahnya kayak ke Purwakarta ya. Dulu belum ada tol ya, jadi jangan membayangkan ada tol Cikampek, ada tol Jagorawi gitu ya, belum ada tol. Jadi lewatnya jalan biasa, kalau sekarang mungkin jalan ke Bekasi gitu ya. Nah jadi lewatnya jalan itu. Bayangkan, di sini ada yang udah pernah ke Rengas Dengklok nggak? Belum ada ya? Belum ada yang pernah ke Rengas? Saya baru 2 kali soalnya ke sana. Jadi itu jauh banget. Sekarang jauh banget. Apalagi zaman dulu. Waduh, nggak kebayang deh tuh tempat jin buang anak kali di sana. Nah, jadi itu yang terjadi di Rengas Dengklok. Nah, mereka akhirnya diputuskan dibawa ke sana. Dibawa kemana? Nah, dia dibawa ke, kita sambil lihat ya. Teman-teman bisa lihat kan ya ada peta nih ya. Ini kita mau ke Rengas Dengklok. Oke. Nah, bisa kelihatan? Bisa ya, oke. Nah, ini adalah rumah. Sebuah rumah. Coba kita ke sini dikit. Oke, saya liatin rumahnya aja bentar. Kayak gini nah. Nah, rumahnya sangat sederhana sekali. Ini adalah punya seorang pengusaha ya. Pengusaha zaman dulu ya, jadi sederhana banget. Ini seorang Tionghoa pada saat itu, namanya adalah Jiao Qisiong. Namanya Jiao Qisiong. Nah, jadi rumahnya sangat sederhana. Nah, ini di depan tempatnya masih ditinggali sama keluarganya ya. Jadi bagian depan ini adalah tempat di mana Bung Karno diinapkan. Jadi pada saat itu nyampe sana kan mungkin sekitar pagi lah. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri ini adalah kayak begitu pintu masuk nih mungkin kayak ruang tamunya ya dulu. Kalau sekarang ini cuma ada altar. Ini yang di tengah-tengah kalau lihat ada foto itu foto Jiao Qisiongnya pada saat itu. Nah, yang sebelah kiri kamar yang digunakan Bung Karno, sebelah kanan kamar yang digunakan Bung Hatta. Nah, ini foto yang dipakai sama Bung Karno. Kalau bisa dilihat ini kan fotonya di sisi kiri ya. Kamarnya itu yang dipakai, jadi Bu Fatmawati dan Guntur waktu itu istirahatnya di kamar itu. Ini adalah museum hidup, jadi bisa didatangi setiap hari walaupun mungkin tidak ada guide profesional di sana yang jaga cuman keluarganya gitu ya, tapi mereka dengan senang hati untuk berbagi cerita karena udah amanatnya dari engkongnya Pak Qisiong ini bahwa rumah ini tidak boleh dijual gitu. Walaupun sempat bertahun-tahun tidak ada dalam catatan sejarah ya beliau, tapi beliau jasanya luar biasa bagi Republik itu. Nah, ini pertemuan yang diadakan di Rengas Dengklok, ada fotonya ya waktu itu. Nah, ini pertemuan di sini. Kenapa pemuda-pemuda tuh nyulik Bung Karno? Karena maunya Bung Karno tuh kayak istirahat, kontemplasi, berpikir supaya bisa mikirin bangsa ini. Jadi nggak ada pengaruh Jepang sama sekali. Pokoknya pikirannya untuk Indonesia. Nah, beliau dibawalah ke sini. Pada saat diskusi di sini, ada pemikiran bahwa proklamasi kemerdekaan itu mau dilakukan di Rengas Dengklok, di tempat ini. Nah, pada saat itu keputusannya seperti itu. Tapi ternyata pada sore hari, Mr. Ahmad Subarjo, salah satu tokoh bangsa juga saat itu, nah ini bisa dilihat fotonya. Fotonya yang di nomor 2 dari kanan ya. Mr. Ahmad Subarjo ini kemudian mendapatkan berita bahwa Bung Karno dan Bung Hatta sedang diculik. Nah, diculik dibawa ke satu tempat. Jadi dia juga nggak dikasih tahu dibawanya kemana Bung Karno dan Bung Hatta. Sampai pada akhirnya diantarkan oleh salah satu pemuda dan sampailah ke tempat ini. Kenapa Ahmad Subarjo sampai di sini? Karena Ahmad Subarjo ingin menyampaikan pesan bahwa
setelah berdiskusi dengan golongan tua dan golongan muda pada saat itu, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi harus secepatnya lah disampaikan itu. Jadi akhirnya malam hari mereka pulang ke Jakarta, dijemput oleh Mr. Ahmad Subarjo. Nah, pada saat pulang, sebetulnya mereka mau mengadakan pertemuan di satu hotel. Pada saat itu namanya hotel, kalau orang Indonesia bilangnya Hotel Des Indes gitu ya. Nanti boleh di Google tuh. Hotel paling mewah di Asia Tenggara pada zamannya. Tapi sebetulnya katanya bacanya betulnya bukan Des Indes, karena itu hotel bahasa Perancis, jadi bacanya mestinya Hotel de Sang, bukan Hotel Des Indes. Nah, jadi dibawa ke Hotel de Sang pada saat itu rencananya karena mungkin ada banyak tokoh-tokoh pemuda mau kumpul pada saat itu. Tapi ternyata di Jakarta masih banyak tokoh-tokoh militer Jepang, masih dikendalikan tokoh militer Jepang, sehingga tidak bisa dibawa ke hotel itu. Nah, masih ada jam malam pada saat itu. Akhirnya Mas Subarjo berpikir bagaimana ya caranya bisa ngumpulin banyak orang. Nah, pada zaman itu yang punya pesawat telepon itu tidak banyak. Nah, Ahmad Subarjo ini adalah sedikit dari orang Jakarta atau orang Indonesia yang punya pesawat telepon. Nah, karena hubungan yang cukup baik, kemudian dia tahu bahwa ada orang yang bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo kemudian bertelepon kepada bapak kita yang satu ini. Nah, yang foto kanan tahu ya, namanya siapa? Virgina boleh loh kalau mau jawab. Laksamana Maeda, Kak. Iya betul, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, jadi Maeda ini punya simpati yang besar. Dia adalah Panglima Angkatan Lautnya Jepang pada saat itu ya, di Jawa. Nah, jadi beliau mempersilahkan untuk digunakan tempatnya, rumahnya untuk pertemuan. Jadi tokoh-tokoh itu hampir jam 10, jam 11 malam datang ke tempat itu. Kita coba lihat lagi, kita dari Rengas Dengklok mau pergi ke kawasan Menteng. Nah, ini tempatnya sekarang jadi Museum Naskah Proklamasi. Ada yang udah ke sana? Gedek lagi. Udah, Kak, udah pernah. Oh, ada ya. Oke. Nah, ini rumahnya dulu. Rumahnya. Nah, ini ya kelihatan ya, ini rumahnya Maeda. Ini rumahnya, kita coba bisa masuk ke dalam. Nah, ini ruang tamu. Nah, kalau yang udah pernah masuk pasti tahu nih di bagian depan kalau kita habis beli karcis tuh belok kiri. Nah, ini langsung ruang tamunya. Jadi semua perabotan yang ada di sini semuanya tidak ada yang asli, tapi tata letaknya menyesuaikan aslinya gitu ya. Nah, kira-kira Bung Karno dan para pemimpin bangsa pada saat itu diterima oleh Laksamana Muda Maeda di tempat ini untuk menjelaskan maksud dan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi Laksamana Maeda mempersilahkan untuk apapun yang dibutuhkan silahkan aja, mereka bilang gitu. Nah, mereka maju masuk ke ruangan yang sebelah sini gitu ya. Nah, apa yang dilakukan 3 tokoh ini adalah yang di tengah Bung Karno, yang sebelah kirinya adalah Bung Hatta, yang sebelah kanannya Mr. Ahmad Subarjo. Jadi 3 orang inilah yang kemudian mempersiapkan naskah proklamasi gitu. Nah, naskah proklamasi yang dicoret-coret tangan oleh Bung Karno dipajang di sebelah kanan ini, di papan tulis ini. Mungkin jelasnya yang ini ya. Nah, ini yang ditulis sama Bung Karno. Drafting ini dibuat kurang lebih 45 menit. Nah, ada kalimat ini, ada beberapa hal yang dicoret-coret juga. Itu ada yang dicoret tuh yang diusahakan diganti jadi diselenggarakan gitu ya, wakil-wakil bangsa Indonesia. Kenapa ditulis wakil-wakil bangsa Indonesia? Karena pada saat itu yang datang ke pertemuan cukup banyak, ada lebih kurang 27 orang. Bung Karno ingin semua orang yang hadir pada malam itu menandatangani naskah proklamasi. Jadi kalau di Amerika ada Declaration of Independence, itu semua tokoh bangsa mereka tuh, bapak bangsanya mereka semua tanda tangan di situ. Nah, Bung Karno pengen pada saat itu juga seperti itu. Nah,
Tapi setelah draft ini selesai, Bung Karno menyampaikan kepada hadirin yang datang malam itu untuk dibacakan. Nah, kemudian ada usulan dari Sukarni, tokoh pemuda yang nyulik Bung Karno tuh malam sebelumnya. Mereka bilang bahwa nggak perlu semua orang tanda tangan, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Nah, usulan Sukarni ini kemudian disetujui oleh hadirin yang datang pada saat itu, dan akhirnya dimintakanlah, nah ini Bapak ini paling ngetop nih. Nah, tahu ya namanya ya? Stefani boleh kalau mau jawab. Sayuti Melik. Iya. Sayuti Melik, Pak Sayuti Melik. Iya. Iya betul. Pak Sayuti Melik. Nah, yang menarik adalah mesin tiknya. Di rumah Laksamana Muda Maida pada saat itu tidak ada mesin tik. Bisa dibayangkan ya, kondisi ini terjadi tengah malam. Mereka mulai kumpul jam 10, setengah 11 malam, ketemuan berjam-jam, dan itu kira-kira udah tengah malam ya, mungkin jam 1, jam 2. Dan pada saat itu perlu diingat 17 Agustus tahun 1945 itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan puasa. Jadi sembari mempersiapkan kemerdekaan, di rumah itu juga mesti nyiapin sahur, pada mau makan kan, gitu ya. Nah, kata guide lokal di sana katanya pada saat itu sahur di rumahnya Laksamana Muda Maida menunya nasi goreng katanya. Nah, jadi ini yang dilakukan. Yang menarik yang kedua adalah mesin tik. Kan gak ada mesin tik tuh. Mesin tik ini harus dipinjam di kantor Angkatan Laut Jerman yang rumahnya di sekitar kawasan Menteng. Dan pada saat itu Jerman itu sedang dikuasai oleh Nazi. Jadi ini adalah mesin tiknya Nazi Jerman. Nah gitu ya, itu dipinjam, diambil pakai sepeda oleh asistennya Maida pada saat itu untuk diambil dan dibawa ke tempat ini, diketik. Yang menarik ketiga adalah teksnya. Jadi teks proklamasi yang kita lihat nih, yang akhirnya diketik sama Sayuti Melik. Nah, teks asli, jadi gini, kalau ini kita nyebutnya naskah otentik. Kenapa otentik? Karena ini tulisan tangan. Tulisan tangannya Bung Karno yang kemudian dikasih kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, hasil ketikannya itu namanya adalah naskah asli. Gitu ya. Nah, naskah asli ini kemudian karena euforia, senang sekali, gembira sekali. Nah, hilang bertahun-tahun. Jadi bisa dibayangkan setelah Indonesia merdeka 1, 2, 3 tahun setelah itu nggak ada yang tahu letak tuh naskahnya ada di mana yang asli. Nah jadi katanya itu ada di tempat sampah. Karena senang ya pada saat itu, orang suka lupa kadang-kadang. Nah tapi pada saat di tempat sampah itu ditemukan oleh satu orang namanya Pak BM Diah. BM Diah adalah orang yang mendampingi Sayuti Melik ketika mengetik pada saat itu, dan beliau adalah mantan Menteri Penerangan pada masa Kabinet Ampera, jadi Kabinet Peralihan zamannya Bung Karno ke Pak Harto ya. Nah jadi beliau kemudian menyimpan, setelah beliau simpan dia pun lupa disimpan di mana. Nah akhirnya itu baru ditemukan 46 tahun kemudian, kira-kira di tahun berapa tuh? Tahun 91. Nah, tahun 91 kemudian dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, dan sekarang aslinya disimpan di mana? Ada yang tahu? Tetot. Disimpan di Monumen Nasional. Jadi di Museum Nasional itu kalau kita mau naik ke atas kan ada ruang kemerdekaan tuh. Nah, ruang kemerdekaan itu yang ada teks, ada yang dibuka, kan ada yang proklamasi. Nah, itu naskah asli ada di situ. Gitu disimpannya. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini adalah peristiwa akhirnya setelah persiapan malam, kemudian paginya proklamasi kemerdekaan diputuskan akan dilakukan di kediaman Bung Karno di Pegangsaan, gitu ya. Sebetulnya rencana Bung Karno bukan di tempat ini. Maunya Bung Karno, proklamasi kemerdekaan itu dilakukan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang adalah Taman Monas,
Nah, cuman karena kondisi keamanan yang tidak kondusif pada saat itu membuat rencana itu harus dipindahkan. Jadi tidak dilakukan di lapangan IKADA tapi dipindahkan ke kediaman Bung Karno. Nah, pelaksanaan tempat ini begitu sangat minimalis ya. Itu yang untuk ngerek benderanya aja pakai kayu, cuman kayu bambu ditancapkan gitu ke tanah, nggak ada tempat bendera yang besi kayak kita sekarang gitu ya. Kainnya pun kemudian diambil seadanya gitu, ada yang dapat koleksinya Bufat dan juga dapat dari tukang bakso. Nah, dijahit oleh Bu Fatmawati kemudian. Nah, jadi itu semua serba kilat. Karena malam-malam itu dini hari semua kumpul di Rumah Laksamana Muda Maeda dan rencananya dilakukan jam 8 pagi, ternyata jam 8 pagi belum bisa dilakukan. Tahu nggak kenapa belum bisa dilakukan? Syakir, tahu nggak kenapa nggak bisa dilakukan jam 8 pagi? Itunya Kak, proklamasinya Kak? Iya kan proklamasinya rencana jam 8 kan, tapi nggak bisa jam 8 dilakukan. Akhirnya diundur ke jam 10. Makanya kita sekarang kan kalau peringatan detik-detik proklamasi itu biasanya selalu jam 10 pagi. Dan tahun ini juga ada himbauan kan jam 10.17 tuh semua diminta nanti untuk berdiri tegap gitu kan, nanti akan ada sirene se-Indonesia akan dibunyikan gitu. Nah, kamu tahu nggak kenapa rencana jam 8 tapi diundur jadi jam 10 pagi? Ini fakta menarik nih. Karena jam 8 pagi Bung Karno masih tidur. Gitu. Karena Bung Karno masih tidur. Jadi harus diundur ke jam 10. Gitu ya. Nah, jadi benderanya dikerek, kemudian dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat itu acaranya susunannya begitu sederhana sekali. Nah, kita mau saksikan sama-sama ya suaranya Bung Karno untuk proklamasi, kita dengarkan sedikit. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yep. Oke. Nah, ini juga ada kisah nih di balik rekaman dari suara Bung Karno. Nah, jadi rekaman suara proklamasi ini bukanlah suara yang diperdengarkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena pada saat itu nggak ada yang sempat ngerekam gitu ya. Nggak ada yang sempat ngerekam. Akhirnya karena alasan untuk kepentingan sejarah, akhirnya suara Bung Karno direkam kembali di Radio Republik Indonesia pada saat itu pada tahun 1950. Nah, jadi yang kita dengarkan saat ini adalah suara Bung Karno yang diambil tahun 50, bukan tahun 1945 pada saat itu. Begitu ya. Kita akan melihat nih suasana di Tugu Proklamasi atau rumahnya Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Ini nggak bisa masuk ke dalam ya, tapi semua udah pernah ke Tugu Proklamasi atau ada yang belum? Ini Tugu Proklamasi, ini Monumen Proklamasi namanya. Jadi Tugu ini kawasannya, tapi ini ada monumen. Ada 3 monumen yang penting di sini. Saya mau cerita yang tertua dulu mungkin ya. Nah, sebentar. Justru ini monumen yang tertua. Ada yang tahu nggak nih monumen ini apa? Ini monumen kayak Obelix sih, tapi nggak sempurna gini bentuknya ya. Sebentar, kita mau lihat dulu. Nah nih, yang sebelah kanan. Ada yang bisa nebak nggak?
monumen apakah? Ada kelihatan lah ya namanya ya. Ini adalah Tugu Peringatan 1 tahun Indonesia Merdeka. Jadi ini adalah monumen yang pertama kali didirikan di tempat ini, 1 tahun Indonesia Merdeka, didirikan oleh ibu-ibu wanita Republik pada saat itu. Mereka mengumpulkan uang karena mereka saking bangga dan senangnya pada kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, Indonesia merdeka bulan Agustus tahun 45, tapi tidak lama setelah itu ibu kota pindah ke Yogyakarta. Jadi semua pemimpin bangsa ada di Jogja pada saat itu. Nah, bulan Juli wanita-wanita Republik ini kemudian mempersiapkan satu hadiah untuk kemerdekaan Indonesia. Dibangunlah tugu ini. Nah, tugu ini diberi nama Tugu Peringatan 1 tahun Indonesia Merdeka. Nah, ada peta Indonesia di bawahnya, kemudian ada ungkapannya, ungkapan kemerdekaan gitu ya. Dan tugu ini sejak tahun 46 hingga akhir tahun 60-an ini adalah maskot atau landmarknya Jakarta. Kita nggak punya Monas dulu, jadi ini adalah ikonnya kota Jakarta pada saat itu. Ya, sementara di tempat yang sini ada namanya Tugu Petir. Nah, tahun 60 bangunan ini, bangunan rumah aslinya Bung Karno tuh yang dipakai untuk proklamasi ini kan ada kanopinya ya, itu dirobohkan. Bung Karno bilang bahwa rumah ini harus dihancurkan. Kenapa? Karena rumah ini tidak siap untuk 100 tahun. Mungkin kurang dari 100 tahun. Indonesia merdeka tidak untuk 100 tahun, tapi untuk waktu yang lebih lama. Jadi bukan di sini tempatnya katanya. Makanya rumah itu kemudian dihancurkan bersamaan juga semuanya, termasuk Tugu Peringatan ini. Tugu Peringatan ini diresmikan tahun 46 pada saat itu oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir yang kebetulan sedang pergi ke kota Jakarta. Dan ibu-ibu ini bersama wali kota Jakarta pada saat itu Pak Suwiryo meresmikan tugu ini. Nah, tugu ini kemudian di kemudian hari tidak diakui oleh Bung Karno sebagai Tugu Peringatan 1 tahun Merdeka, tapi sebagai Tugu Linggarjati. Karena di Tugu Linggarjati ini yang meresmikan Sultan Syahrir, dan Sultan Syahrir pada tahun 46 itu menandatangani perjanjian Linggarjati, sehingga Bung Karno ingin ini dihancurkan. Karena apa? Bung Karno bilang bahwa nafas dan jiwa spiritual Indonesia merdeka itu bukanlah di pegangsaan gitu. Bung Karno dari awal ingin Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu di lapangan Ikada, sehingga beliau berpesan bahwa harusnya puncak peringatan Indonesia itu bukan di pegangsaan dan bukan di Istana Merdeka, tapi di Monumen Nasional di Monas. Dan tahun 61 itu diawali proyek mercusuar Bung Karno yang namanya Monas mulai dibangun. Karena Bung Karno punya mimpi bahwa ketika orang mendarat di Indonesia, di kota Jakarta, orang bisa melihat hal besar yang terlihat dari langit. Zaman dulu bandaranya Kemayoran, jadi kalau mau mendarat pasti kelihatan itu Monas. Nah, itu cita-citanya Bung Karno gitu ya. Jadi tahun 46 ini dihancurkan, tapi kemudian dibangun kembali 68 atas usulan Gubernur Ali Sadikin, dan kemudian direalisasikan tahun 72 oleh Pak Harto pada saat itu. Ini Monumen Petir juga dibangun 61, dan yang sebelah kiri tadi yang Monumen Proklamasi ini, yang ada patung Bung Karno, ada patung Bung Hatta, dan naskah proklamasi ini dibangun tahun 80. Nah, sekarang ini kompleks ini namanya Tugu Proklamasi. Jadi ada Monumen Proklamasi, ada Monumen Petir, dan ada Monumen Peringatan 1 tahun Indonesia Merdeka. Begitu. Demikian akhir perjalanan kita di virtual tour Detik-Detik Proklamasi. Terima kasih. Kita ada tanya jawab dulu ya. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nanti. Ada yang mau tanya? Syakir, Stefani, Virgina. Satu lagi ada siapa ya? Tadi belum sempat kenalan kita. Ada pertanyaan? Kayaknya anteng semua nih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya sih senang-senang aja nggak ditanya gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas, cukup menambah khasanah pengetahuan gitu ya. Saya hanya berbagi saja yang saya tahu gitu. Semoga
dapat manfaat, dan kita juga belajar banyak dari sejarah. Bung Karno selalu bilang, katanya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena kita ada hari ini karena sejarah masa lalu. Jadi kita harus belajar dan menata masa depan melalui sejarah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita boleh sudahi pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Kak, bentar Kak. Dan tadi itu Kenapa? Aku Kak, tadi aku mau nanya. Oh, boleh. Siapa nih? Virginia Kak. Oh, Virginia. Oke, silakan Virginia. Iya, itu kan rumahnya Laksamana Maeda itu dijadiin tempat nyusun naskah proklamasi ya. Itu dia nggak kena masalah. Oh iya, bagus banget pertanyaannya. Jadi dia ada masalah apa enggak? Ada masalahnya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, kemudian Laksamana Muda Maeda tidak lama setelah itu ditangkap oleh pasukan sekutu. Karena dia dianggap tidak bisa mempertahankan status quo. Jadi status quo kan kondisi di mana tidak ada penguasa pada saat itu ya. Jadi dia dianggap tidak bisa mencegah Indonesia merdeka. Padahal perjanjian di antara sekutu mereka, sesama mereka, semua wilayah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, koloninya gitu. Nah, pemiliknya si Hindia Belanda ini kan Belanda nih sebelum diambil sama Jepang. Jadi mesti dikembalikan ke Belanda lagi. Nah, Maeda ini dianggap tidak bisa mempertahankan status quo. Akhirnya dia disidang. Dan disidang dilakukan di Jepang. Lebih kurang 2 tahun beliau ditahan sampai akhirnya tahun 47 beliau dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Tahun 58 beliau pertama kali bertemu dengan Bung Karno kembali di Jepang, di Tokyo, dan pada akhirnya tahun 73 beliau diberikan bintang jasa Nararia oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sepeninggal beliau tahun 77 Menteri Luar Negeri Adam Malik pada saat itu mengirim surat kepada pemerintah Jepang bahwa nama Laksamana Muda Maeda yang sebelum tahun 77 tidak pernah ada dalam cerita sejarah Indonesia, pemerintah Indonesia berjanji untuk menuliskan namanya dalam tinta emas perjalanan bangsa Indonesia. Gitu. Gimana Virginia? Oke? Oke Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah Kak, itu aja. Udah ya, makasih Virginia. Oh, itu Nashwa ya tadi ya? Kita belum... Nashwa ada pertanyaan nggak Nashwa? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Mudah-mudahan informasinya cukup baik ya buat teman-teman nih untuk menambah pengetahuan tentang seputar detik-detik proklamasi. Gitu. Kalau tidak ada, kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas nama penerbit Erlangga dan Jakarta Good Guide. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih, dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Indonesia Maju. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Oke, Terima kasih, Kak. sampai ketemu.